Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat datang di webinar ini dalam solusi berbasis alam untuk memitigasi banjir dan limpasan air hujan di perkotaan. Kita tunggu beberapa menit sebelum kita mulai. Selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat malam. Kita sudah ada beberapa pembicara sekarang dan kita akan memulai webinar saat ini. Jadi webinar ini adalah untuk memberikan solusi berbasis alami untuk memitigasi risiko banjir dan limpasan air hujan di perkotaan. Jadi kami ingin memberitahu Anda bahwa webinar ini ada live interpretation antara dalam bahasa Indonesia, Perancis, dan bahasa Inggris. Jadi Anda bisa mendengarkan interpretasi, dapat menekan tombol interpretation, dan Anda bisa memilih bahasa pilihan Anda. Dan selamat datang semuanya sekali lagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam sekali lagi. Jadi webinar ini adalah memberikan solusi berbasis alami untuk memitigasi risiko banjir dan limpasan air hujan di perkotaan. Sekarang sudah mulai bergabung, dan saya meminta yang hadir untuk memasukkan nama Anda, di mana Anda bekerja. Jadi itu merupakan informasi bagi kita. Anda dapat sampaikan dalam chat box. Selamat datang semuanya. Nama saya adalah Priya Narayanan. Saya adalah Senior Program Manager untuk Urban Development dari BRI India, dan saya menjadi host hari ini, dan saya akan membahas beberapa bagian dari webinar hari ini dan juga akan menjadi MC dalam acara hari ini, dan akan Anda dapat menyampaikan informasi Anda di chat. Webinar ini adalah untuk memberikan solusi berbasis alami untuk memitigasi banjir, eh, dan ini adalah webinar yang ketiga untuk membangun resiliensi dan juga untuk mengurangi bahaya di perkotaan. Dan juga ada dua sesi yang sebelumnya. Yang pertama adalah berfokus kepada kerentanan bahaya iklim dan kerangka dalam, dan juga yang kedua adalah solusi untuk menangani panas perkotaan dan webinar hari ini adalah yang terakhir dari rangkaian 3 webinar, dan juga membahas mengenai banjir, tapi kita tidak membahas mengenai tantangannya, tapi mengenai cara mengatasinya. Jadi seri webinar ini adalah berkolaborasi dengan BRI India, dan juga melakukan pendekatan terintegrasi membangun inklusif, resilient, dan juga ini didanai oleh United Nations Environment Program dan juga C40 Cities, ICLEI, dan juga UNDP dan the World Bank. Selama webinar ini, Anda mungkin ada pertanyaan, dan juga Anda dapat menggunakan ada Zoom window, Anda dapat mengajukan pertanyaan di sana. Nanti rekan saya akan menjawabnya, dan Anda dapat menanyakan secara langsung kepada pembicara, dan kemudian mereka akan menjawab responsnya di chat box dalam Q&A. Mengenai agendanya, rekan saya Muhtar dari WRI India akan mempresentasikan sambutan pembukaannya, dan juga Sahana Goswami akan memberikan presentasi pelatihan, dan kemudian akan ada moderator
untuk dan juga akan ada pembicara dari berbagai belahan dunia yang memberikan solusi dalam akan membagikan input-input mereka dan dengan itu saya akan sampaikan Mukta untuk melanjutkan. Mudah-mudahan dapat mendengar suara saya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada semuanya. Ini merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat membahas mengenai penanganan risiko banjir dan juga limpasan air di India. Jadi dan juga kita dan juga kita pada saat yang sama kita juga melihat pada beberapa dan juga kita ada banyak sekali kekurangan air dan juga kita kita menangani mengenai banjir dan juga kekurangan air dan juga ini memerlukan struktur pengelolaan air dan juga merupakan retensi mengenai air juga di perkotaan. Dan ini karena sistem drainase dan juga dan praktek-prakteknya yang sering kali dan juga mendiversi air dan tidak meretensi air tersebut. Kita sudah melihat praktek manajemen air yang tradisional dan juga kita juga melihat perlu pendekatan yang baru mengingat bahwa perubahan iklim dan juga ini semuanya berkembang dan juga kita akan membahas hari ini mengenai tadi juga akan ada presentasi teknis dan juga diskusi panel mengenai kasus-kasus ini, bagaimana pergeseran ini terjadi. Bagian yang paling efektif adalah mengenai manajemen groundwater dalam sistem air dan juga untuk menyimpan air dan juga untuk supaya dapat meningkatkan retensi air. Pada saat yang bersamaan juga menggunakan manajemen air tanah dan juga melakukan pemetaan perencanaan kualitas dan juga teknik-teknik yang merupakan solusi yang vital. Jadi solusi ini tidak saja memitigasi banjir, tapi berkontribusi kepada discharge air dan juga merupakan pendekatan holistik dan juga meningkatkan kualitas air dan juga mengenai keanekaragaman hayati dan juga agar komunitas bekerja bersama-sama menangani ini dan itu penting bagi saya untuk agar ada implementasi yang berhasil yang membutuhkan upaya secara berkolaborasi dan juga keterlibatan daripada pembuat kebijakan, dari para engineer, dari manajemen perkotaan, administrasi, dan juga dari komunitas lokal dan semuanya memiliki peran yang penting dalam implementasinya. Dan juga hal yang paling penting adalah melakukan kapasitas yang tangguh dalam tata kelolanya. Jadi dalam pelatihan hari ini, kolega saya Sahana akan menyampaikan hal-hal mengenai manajemennya dan ia adalah Senior Program Manager dari Urban Water Resilience dari BRI India dan juga akan mengeksplorasi dan juga bagaimana kota-kota ini secara efektif dalam membangun. Dalam sesi ini kita memberikan bagaimana dalam menangani tantangan-tantangan yang ada dan juga untuk mengatasinya dan juga untuk memahami mengenai jadi manajemen air dan juga manajemen banjir. Dan saya meminta para peserta hari ini untuk secara aktif berpartisipasi mengeksplorasi solusinya dan dengan harapan bahwa
dan juga akan ada yang dapat Anda petik pada akhir sesi ini. Terima kasih Mukta. Anda sudah memberikan um, mengenai manajemen air tanah dan juga mengenai kota-kota yang unggul, dan juga sekarang saya senang sekali untuk menyambut rekan saya Sahani Goswami, Senior Program Manager Urban Water Resilience Cities Program. Kami persilahkan Sahana. Terima kasih Pria dan Mutar untuk sambutannya, kenalannya, dan sekarang mari kita lihat slide yang berikutnya. Selamat datang semua, terima kasih telah bergabung dalam sesi ini. Kita membahas mengenai mitigasi banjir dan juga limpasan air dalam menangani resiliensi dalam perkotaan. Pertama, kita akan membahas mengenai hal-hal yang saling terkoneksi dalam banjir ini, dan juga melihat pendekatan dalam mengenai problem, memahami problem, dan juga mengenai reflektif. Kita akan melihat untuk mengidentifikasi mengenai kompleks, bagaimana kompleksnya, dan juga kita harus kita harus mengetahui mengenai wawasan mengenai perubahan iklim dan juga yang berdampak kepada aliran air di area underground. Dan juga dalam ada 3 faktor ini yang saling terkoneksi, yaitu iklim, air, urban, dan juga dalam Global South Region, dan juga ini yang akan meningkatkan banjir, dan juga ada bagian tanah yang tidak tembus air, dan juga karena kontaminasi daripada air minum. Jika kita melihat dari lebih dalam mengenai aspek ini, mengenai adanya ketidakpastian mengenai iklim terkait dengan curah hujan, dan dalam konteks perubahan perkotaan, di mana curah hujan um, kita belum dapat memprediksi secara tepat bagaimana curah, curah hujan itu terjadi di lokasi spesifik, sehingga kita dapat bersiap-siap. Jadi perubahan iklim juga mempengaruhi evaporasi dan juga presipitasi. Dan ini terutama kita memiliki kondisi yang lebih hangat, dan arti perubahan iklim mendorong peningkatan suhu udara dan juga meningkatkan volume presipitasi. Bagaimana ini saling terkait? Karena akan lebih banyak air yang tertahan di atmosfer dan juga akan menyebabkan banyak sekali banjir di berbagai area. Jika kita melihat bahwa kota terkonsentrasi di bagian yang lebih kecil, sehingga kita ada uh, kepadatan yang sangat tinggi. Dan karena konsentrasi ini banyak orang yang terdampak kepada hal ini, jadi hal yang relevan. Jadi ini berdampak kepada jumlah penduduk yang lebih banyak di perkotaan dibandingkan juga di uh, daerah pedalaman. Jadi kita akan melihat bagaimana urban footprint akan berdampak kepada banjir. Kita akan mulai yang disebutkan karakteristik dari kota-kota. Ini karena area yang tertutup oleh bangunan dan juga bahan-bahan lain yang secara signifikan sehingga um, untuk dapat mempenetrasi datar, dan juga akan menyiapkan construction, dan juga kondisi ini akan Ini adalah angka dari jumlah dari limpasan air tersebut. Dan kita juga harus mengetahui bagaimana kemudian dari presipitasi akan menjadi limpasan air. Disebut dengan peak runoff, ini merupakan adalah
angka tertinggi dari limpasan air tersebut. Untuk bisa menggunakan istilah ini, kita harus memahami apa itu. Kemudian kita lihat bahwa untuk drainase atau manajemen juga sangat tergantung kepada drainase yang ada di bawah air dan juga jejaring dan infrastruktur dari pengelolaan air tersebut. Urbanisasi yang cepat ini tentunya kemudian mengurangi penyerapan air, kemudian juga meningkatkan limpasan air, dan juga kemudian membuat kewalahan kapasitas dari kota atau manajemen dari air tersebut. Yang Anda lihat pada titik-titik putih pada citra Google di sini, ini adalah dari 1970-an, kemudian dimasukkan ke Google Map, kemudian kita lihat bagaimana perkembangan dari demarkasi dari bangunan-bangunan ini. Kemudian juga kita lihat bahwa penyerapan air sangatlah penting dan juga kemampuan dari tanah untuk menyerapnya karena tertutup bangunan-bangunan tersebut menjadikannya permasalahan. Seperti misalnya di kota yang kita ketahui dan atau kota yang kita tinggali, ada semacam misalnya kalau dari dulu ya, dulu ada danau, kemudian semakin kecil danaunya karena semakin banyaknya bangunan yang berada di sekitarnya. Kemudian bagaimana dampak dari semua ini terhadap manusia serta infrastruktur? Tentunya ini akan mendisrupsi atau mengganggu kehidupan di kota. Dan dampak paling terlihat adalah kerusakan pada properti. Namun, ini juga diikuti dengan faktor-faktor ekonomis dan juga edukasi atau pendidikan, kemudian juga mata pencarian, seperti misalnya karena ada infrastruktur atau sarana prasarana umum yang terdampak air, dan juga faktor-faktor sosial lain. Menggunakan swell dan juga dengan sistem untuk menampung dan untuk mengolah limpasan air hujan sangatlah penting. Kemudian dengan saluran-saluran pembuangan dari air hujan yang lebih besar di sini kadang-kadang menjadi wilayah pembuangan untuk sampah padat. Kemudian juga ada sistem dari limpasan air hujan tersebut yang jika tidak dikelola dengan baik malah kemudian menjadi tumpukan atau menjadi tempat pembuangan sampah solid seperti yang disebutkan tadi. Anda juga bisa melihat adanya beberapa hal lainnya yang terkait dengan kesehatan seperti leptospirosis, kolera, kemudian juga penyakit-penyakit lainnya karena banjir, teman. Dan ada juga misalnya dengue atau juga malaria karena air yang tergenang atau tidak bisa mengalir kemana-mana. Kemudian ada juga trauma psikologis serta juga risiko kesehatan jiwa atau mental dan juga kita lihat beberapa dampaknya seperti depresi dan juga kegelisahan di beberapa kelompok. Dan ini adalah dari kota Bangalore di mana saya tinggal dan juga kondisi yang ada. Dari gambar ini, dari 2022, Agustus 2022, Anda bisa lihat di sini orang-orang dilarikan untuk mencari perlindungan dari banjir yang terjadi. Dan tahun itu saja, pada Agustus 2022, 400% di sini lebih tinggi. Dan dari informasi mengenai curah hujan yang terlihat bahwa curah air hujannya semakin meningkat. Dan Anda bisa lihat di sana bahwa ini merupakan ada beberapa tang-tang penampungan air dari desa-desa yang di sana. Kemudian karakteristik dan juga bentuknya semakin menurun.
Di slide berikutnya Anda akan lihat bahwa ini adalah gambar dari Google dari 2005 dari wilayah terdampak. Kemudian juga ada wilayah-wilayah terdampak di sini yaitu di titik merah. Kemudian juga ada beberapa wilayah yang terbuka di sana yang belum ditandai dan juga belum dikembangkan. Di slide ini sama dengan 2011 dan ini kurang lebih satu dekade yang lalu. Anda lihat di sini ada beberapa spesies natural atau alamiah di antara tempat-tempat ini. Nah, kita lihat bagaimana dramatisnya perubahannya dari 1995 sampai 2015. Kemudian detail topografinya juga ditambahkan ke animasi ini yang menunjukkan bagaimana pengembangan infrastruktur atau bangunan di sini telah berkontribusi pada terjadinya banjir. Jadi, mari kita tonton ini. Pada dasarnya kita lakukan adalah kita bisa indahkan terlebih dahulu di situ topografi dari lahan di sana. Kemudian kita lihat adanya jejaring hidrologis dan juga koneksi dari hilir dan sebetulnya sebagian besar dari stagnasi dan juga banjir itu sebetulnya disebabkan di beberapa area ini. Namun kita lihat Bangalore seperti kota-kota lainnya, mereka juga sebetulnya kekurangan air, khususnya dengan air tanah di beberapa bulan tertentu itu menurun jumlah atau kapasitasnya. Jadi mari kita merenungkan sejenak. Paradoks yang disebutkan oleh Mukta tadi bahwa terjadinya ada banjir, nah, juga ada kekurangan air dan ini sering terjadi. Jadi bagaimana yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa mengubahnya? Apakah ada cara untuk mengelolanya lebih baik dan juga apa saja kemungkinannya di dalam konteks perubahan iklim? Dan ini yang ingin kita jajaki di presentasi berikutnya di 15 menit ke depan. Yang pertama, bagaimana apa yang kita lakukan jika jadi bagaimana kalau kita memikirkan bahwa ada berbagai cara atau langkah untuk mengelola limpasan air hujan. Misalnya di aquifernya, kemudian juga dengan melakukan beberapa upaya lainnya. Kemudian kita bisa melakukan intervensi untuk bisa mengelolanya dengan lebih efektif. Jadi ada 6 proses yang saya jelaskan di sini untuk bisa menjelaskan atau menjabarkan langkah-langkah yang ingin kita lakukan. Jadi pada dasar kita lakukan di sini kita bisa mengatasi di setiap titik dari setiap titiknya, kemudian sebagai jaringnya, kemudian ketika masuk ke drainase. Jadi yang pertama kita ingin tentunya mengurangi tekanannya dan juga volumenya di sana. Dan kita juga melakukan retensi atau penahanan air di sini, misalnya dari underground drain tank, kemudian juga kita juga bisa menyaringnya untuk bisa membuat stormwater atau limpasan air hujan ini bisa lebih baik. Kemudian air-air akses atau yang berlebihan di sini itu kemudian akan bisa kemudian masuk ke badan air. Kita akan melihat beberapa dari yang sudah ada di diagram tadi. Ada kesamaan di berbagai langkah tadi. Misalnya, ada beberapa upaya yang dilakukan di Tiongkok dan kita juga ingin mendistribusikan air. Kita bisa membersihkan air juga secara lebih alami. Kemudian juga kita bisa mengadaptasikan di mana air terkumpul. Ini adalah contoh dari negara lainnya dengan melakukan beberapa upaya seperti juga upaya retensi dengan
dam atau dengan bendungan yang lebih tinggi dan lebih kuat. Kemudian juga di Belanda, mereka untuk mengelola limpasan air hujan ini dan banjir, mereka melakukan strategi tertentu. Dan di sini ada program yang paling inovatif dan Anda juga bisa lihat secara global. Jadi untuk bisa menjadikan ruangan untuk menyediakan ruang atau menyediakan tempat-tempat untuk sungai, memungkinkan bahwa dari adanya keterkaitan antara dataran kemudian dikaitkan ke sungai ke banjir. Kemudian di contohnya dari contoh kasus di sini adalah bagaimana menyediakan lokasi atau ruang untuk Sungai Miti di Mumbai, India. Dan ini dilakukan sebagai mitigasi atau sebagai upaya untuk mitigasi banjir. Kemudian kita lihat ada beberapa kapasitas di berbagai wilayah untuk menghitung berapa banyak yang bisa ditampung dan juga diserap oleh air. Di sini ada reimagine vision untuk sungai ini, yaitu kita di sini kemudian membuat semacam ruang bagi air tersebut, kemudian kita alirkan ke apa yang kita sebut dengan swale atau kita sebut juga bisa menjadi saluran drainase yang landai. Kemudian disalurkan dan dengan sistem seperti itu untuk bisa mendistribusikan air dengan lebih baik. Kemudian yang ini lebih banyak dilakukan di Amerika Serikat. Kemudian ada proses natural untuk bisa mengelola limpasan air hujan dan ini sebetulnya proses dengan siklus dan gitu ada konstruksi untuk menjalankan sistem ini. Kemudian bagaimana dengan sistem seperti ini untuk bisa dilakukan juga di wilayah-wilayah lain. Kemudian di sini ada prinsip desain perkotaan atau urban design principle di sini dan ini dari Australia. Kemudian di sini adalah untuk pendekatan pengelolaan limpasan air hujan alternatif dengan water sensitive urban design. Dan juga kita lihat bahwa di sini adanya perencanaan dan juga pendekatan desain yang mengintegrasikan segalanya. Kemudian bicara mengenai sistem atau SUDS di sini atau Sustainable Urban Drainage System atau sistem drainase perkotaan yang berkelanjutan. Ini merupakan suatu sistem pendekatan yang dilakukan di properti dan juga jadi bagaimana kita bisa kemudian mengurangi untuk limpasan airnya, kemudian juga bagaimana mengelola siklus dari air tersebut. Nah, bagaimana kita kemudian menjajaki berbagai pendekatan. Kita bagaimana skala untuk intervensi, untuk manajemen di limpasan air hujan di perkotaan. Kita mulai dengan skala besar, yaitu di sini dengan das. Kemudian yang dilakukan atau gudang air sebetulnya ya di sini, dan untuk area-area ini yang sering memerlukan skala gudang air yang lebih besar dengan seperti misalnya restorasi di sungai dengan renaturalisasi untuk wilayah-wilayah tampungan air. Pendekatan berikutnya adalah dengan melihat dari citywide network solution atau dengan solusi jejaring di seluruh kota. Bagaimana kita menghubungkan antara koridor transit, kemudian pembangunan atap, dan kemudian juga di lingkungan, di ruang-ruang perkotaan
Kemudian juga bagaimana bisa melakukan sistem untuk penangkapan atau bisa menangkap air hujan dan kemudian menggunakannya. Kemudian sebetulnya di India banyak sekali perlibatan yang dilakukan. Di sini ada bioswale atau kalau ada nasi yang landai di sini, seperti dilihat intervensi lebih besar di sini pada skala jejaring di sini, bagaimana ini bisa mengatasi masalah-masalah hidrologi lain. Dan intervensi ini juga bagaimana kita bisa meng-recapture dari ruang di sini untuk bisa menjalankan program reboisasi. Bukan saja ini juga menurunkan risiko banjir, tapi juga bisa meningkatkan keanekaragaman hayati. Yang paling penting tentunya dari sudut pandang saya adalah bagaimana kita bisa melihat ketika membuat untuk cetak biru untuk pembangunan jalan raya. Tentunya jalan raya merupakan salah satu infrastruktur besar dan terpenting dan juga merupakan suatu hal yang sering dilakukan. Jika Anda melakukan pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan infrastruktur dengan blue green prinsip prinsip blue green tersebut di sisi tepi-tepi jalan, maka ini bisa juga membantu untuk pengelolaan limpasan air. Lihat beberapa zona yang sering dibanjiri, kemudian juga mereka melakukan program di sini dan ini merupakan suatu upaya yang diinisiatif diprakarsa oleh masyarakat. Kemudian proyek-proyek di lingkungan kecil, misalnya kota-kota seperti Singapura, New Orleans, kemudian mereka di sini melakukan peningkatan untuk juga menggunakan lebih banyak ruang terbuka di sana yang akan berfungsi sebagai lahan temporal atau temporal atau sementara untuk air yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Contoh ini dari Lullaby Compound atau semacam wilayah kalau lebay sebagai infrastruktur sponge atau busa ya di Mumbai di India. Dan kita lihat ada beberapa hal yang sebetulnya melatar belakangnya, misalnya ekonomi dan sosial. Mitigasi panas juga sudah terlihat ya, kita sudah pernah bahasnya. Kemudian dengan melakukan solusi berbasiskan alamiah, ini bisa memberikan manfaat secara lebih banyak. Contohnya di sini adanya pemulihan keanekaragaman hayati dan juga peningkatan keanekaragaman hayati. Kemudian juga kita bisa membantu masyarakat di sana dan juga proyek-proyek untuk memanen atau air hujan berskala properti melibatkan untuk menangkap, menyimpan dan juga menggunakan limpasan air hujan dari permukaan properti, misalnya seperti dari atap, kemudian air ini bisa digunakan untuk berbagai tujuan. Beberapa slide terakhir, saya ingin juga menyerukan Anda untuk ikut bertindak atau untuk melakukan aksi Anda di sini. Bayangkan kembali bagaimana limpasan air hujan di wilayah Anda dan bagaimana kalau kita membingkainya kembali menjadi sebagai suatu sumber daya. Beberapa slide di sini juga kita lihat Anda bisa untuk melibatkan para pemangku kepentingan. Misalnya, Anda adalah praktisi tata kota perkotaan, Anda bisa juga menguji dan mengukur efektivitas dari alternatif drainase untuk metode pengelolaan limpasan air hujan. Kemudian juga aspek lain untungnya adalah untuk menjajaki atau mengeksplorasi solusi berbasis alamiah yang bisa menjadi peningkatan untuk
untuk bisa memperbaiki solusi drainase konvensional. Drainase sendiri tidak begitu semata-mata cukup untuk mengatasi limpasan air hujan. Maka kita perlu juga melihatnya sebagai hal yang lebih menyeluruh untuk menghubungkannya dengan metode-metode lainnya. Kemudian, jika Anda adalah perencana kota, maka Anda bisa memungkinkan integrasi dari solusi berbasis alamiah ini di dalam praktik-praktik pengelolaan limpasan air hujan. Anda juga bisa bekerjasama dengan para praktisi, kemudian masyarakat, maka ini akan memperbesar peluang Anda. Kemudian, apakah ada cara-cara di luar drainase? Karena ini adalah sebenarnya fungsi dari drainase menjadi sumber daya yang ada di jurisdiksi Anda, yang kemudian dari wilayah Anda masuk ke wilayah lainnya. Kemudian juga kebijakan dari kota pun harus bisa menunjang upaya-upaya ini. Apakah ada insentif misalnya untuk mereka yang melakukan sistem yang baik, kemudian juga ini semua harus Anda juga pertimbangkan dengan baik. Dan yang terakhir tapi tidak kalah penting adalah masyarakat. Masyarakat tentunya menjadi mereka yang dirugikan atau yang menerima manfaat paling banyak. Jadi masyarakat memiliki andil yang sangat penting. Misalnya mereka membuat taman atau bisa membuat semacam kebun-kebun perkotaan, kemudian juga bisa memisahkan sampah padat dengan sampah cair, dan juga berhenti untuk mengotori atau untuk menyebabkan polusi dari sampah-sampah tersebut ke air hujan. Demikian presentasi saya dan terima kasih. Berikutnya jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Terima kasih kembali ke Anda, Pria. Terima kasih sudah menyampaikan sesi ini dengan baik dan kita memerlukan suatu aksi dari pembuat keputusan dan juga para komunitas dan juga kita di mana kita perlu untuk menangani hal-hal ini dan juga tanpa menunda lagi. Sekarang saya akan lanjutkan dengan sesi yang sangat menarik dan saya akan memperkenalkan panelis satu persatu. Jadi sesi hari ini kita ada hadir di sini Dr. Nisha Priyamani. Dia adalah spesialis dan sudah bekerja di Development Bank dan dia sudah bekerja di berbagai kota di India. Terima kasih Dr. Nisha sudah bergabung hari ini dan saya akan menyambut Ibu Meslin Maimbu. Dia adalah kepala dari subdivisi polusi dari Lembaga Lingkungan Hidup. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Dan yang berikutnya saya akan meminta Bapak Hadi Bandu dari engineer yang um, dia dia merupakan advisor dari departemen um, dari Odisha State dan kemudian Natasha Nadu dan juga dia sudah memiliki pengalaman dan dalam memberikan solusi untuk jalan dan juga terima kasih Natasha sudah bergabung dan saya terima kasih sudah bergabung dengan kita. Sekarang saya akan mulai uh, pertama-tama dengan Dr. Nisha. Dr. Nisha, pengalaman Anda yang sangat lama, sudah memiliki pengalaman yang panjang dan juga mengenai detail dari proyek ini dan juga dalam memitigasi banjir dan juga membantu ekosistem terutama di sekitar danau. Coba Anda bisa sampaikan dalam beberapa menit ke depan kami persilakan. Terima kasih Pria.
saya bekerja dalam proyek restorasi merupakan solusi berbasis alami untuk dan juga dalam memitigasi panas dan juga proyek ini adalah di Chennai di kira-kira Selat Chennai Utara sebagai mitigasi banjir. Dokter Nisha, suara Anda tidak terdengar jelas. Um, Mungkin bisa dimatikan kameranya supaya um, proyek ini dalam melakukan kapasitas restorasi air dan ini dan juga kita melakukan intervensi ekologi dan juga engineer dan juga intervensi rekreasi dan arsitek. Kita meningkatkan um, kanal dan juga membersihkan, meluaskan badan air. Dan juga kita juga merencanakan untuk melakukan pemeliharaan di termasuk daripada feeder channel dan lain-lain. Dan itu akan membantu menyeimbangkan air banjir yang masuk dan juga sebagai bagian dan juga menangani polusi. Seperti sudah dijelaskan oleh Sahana tadi, kita perlu untuk melakukan dan juga kita memiliki ini akan melakukan kita akan menangani mengenai limpasan air yang masuk ke dalam uh, danau dan juga mengenai sedimen yang ada dan juga merupakan dan juga untuk limpasan air yang masuk ke danau itu adalah yang kita lakukan sebagai bagian daripada intervensi ekologi lingkungan hidup. Kita menciptakan suatu hutan perkotaan di sekitar danau dan juga dengan spesies-spesies yang alami dan juga memagari dengan menggunakan biofencing dan menggunakan um, dan juga kita melibatkan para pemangku kepentingan di sekitar area tersebut dan juga komunitas dan juga terutama para petani untuk mendesain perencanaan dan juga implementasi dari proyek dan contohnya ketika kita mendesain proyek dan ada konsultasi dengan komunitas lokal dan para petani, mereka menjelaskan bahwa ini adalah dapat meningkatkan kapasitas air, bukan tapi sebagai bagian daripada untuk rekreasi kita memerlukan fasilitas air. Um, Mereka menggunakan air danau untuk pertanian. Kalau kalau untuk maka ini akan memerlukan suatu tingkat air tertentu. Oleh karena itu, dia juga para para petani tidak merasa nyaman dengan ini dan kita akan mengubahnya dan dalam mendesainnya dan itu akan menjadi mereka itu disambut dengan baik oleh para penduduk lokal dan kita akan berkolaborasi dengan mereka dalam proyek ini dan juga ini melakukan intervensi dalam ekologi dan juga intervensi engineering. Kita melakukan menggunakan excavator dan juga kita meningkatkan ketinggian dinding 2 meter sehingga sehingga ini merupakan memberikan manfaat dalam memitigasi banjir dan juga charge air tanah dan juga kita meremajakan um, feeder channel dan kira-kira itu sedang juga diremajakan dan juga kita meninggikan jadi penyimpanan air. Jadi itu adalah intervensi secara engineering dan juga mengenai konstruksi
dan juga kita melakukan intervensi dalam selain intervensi arsitek dan rekreasi, kita juga melakukan solusi berbasis alami dengan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang dan juga hal-hal komponen yang ramah lingkungan. Terima kasih. Jadi ini kita akan meminta para pembicara untuk akan ada banyak pertanyaan di chat box. Jadi ke depannya, apakah dapat Anda berbagi suatu wawasan mengenai pendekatan dalam mengimplementasikan um, pemitigasian dan juga mengelola limpasan air dan juga inisiatif yang akan Anda bagikan kepada kita. Ada dua solusi yang telah dilakukan oleh pemerintah kota adalah untuk membangun, menanam pohon-pohonan untuk daerah yang terbuka untuk penghijauan. Itu akan mencakup beberapa uh, perkebunan di Jayapura, jadi hampir 9.000 square meter dan juga jadi ini adalah terinspirasi oleh kota Surabaya dan juga kementerian yang di Adipura. Ini merupakan insentif atau distrik dengan ini sudah jadi wali kota kita yang sebelumnya juga menginginkan untuk menerima di mana ketika surat keputusan itu dibuat. Jadi dalam rehabilitasi ini kita program ini juga dilakukan setiap tahun. Di tahun 2024 kita sudah um, kita menanam di Siwabesi, itu adalah tanah yang sangat penting. Kita juga melatih komunitas untuk membuat Jadi kami juga melatih masyarakat untuk membuat lubang infiltrasi biopor yang dibuat secara vertikal di di tanah dengan kira-kira diameter 10 sampai 15 15 cm sampai dengan 15 cm. kedalaman 25 cm atau lebih. Jadi ini bukanlah sebetulnya pemerintah, tapi ini ada semacam komisi dari masyarakat sendiri, seperti kelompok gereja atau masjid dan sebagainya. Terima kasih banyak Ibu Mesalin. Intervensi kecil, namun ini merupakan adalah suatu hal yang luar biasa untuk bisa mengelola limpasan air hujan. Dan di sana sendiri menggunakan dengan untuk pengenalan biopor. Terima kasih, baik. Silakan bisa disampaikan seperti apa proyeknya dan juga pedomannya. Dan juga untuk intervensinya seperti apa. Terima kasih. Masih belum menyala ya mikrofonnya, silakan dinyalakan dulu. Saya ikut serta pertama kali 2022.
Ada Bapak Manon dari Bangalore. Mohon maaf, mohon maaf, Pak. Ada masalah? Pria, sepertinya koneksi internet Anda yang sedikit bermasalah. Ya, boleh saya melanjutkan? Ya, silakan dilanjutkan. Sepertinya ada masalah di koneksi internet pria. Jadi, Amopokori merupakan apa ya di sini? Artinya yaitu badan air. Nama dari proyek ini adalah Amopokori untuk merejuvenasi atau untuk meremajakan badan-badan air untuk memulihkan air dengan solusi cepat dan intervensi. Program Amopokari di sini menggunakan soil water, kemudian juga remediasi, mengadaptasi proses alamiah, dan juga untuk meningkatkan kesehatan ekosistem. Ada pedoman yang dibuat dan dikomunikasikan, prosesnya sudah distandar, dan juga ada SOP. Ada beberapa proyek inisiasi atau pilot yang telah dimulai di bawah pimpinan Pak Anan Malibabad, dan inisiatif ini telah diskalakan atau ditingkatkan. Lebih dari 1.200 dan juga ada self-help group, ada kelompok-kelompok mandiri sendiri, banyak anggotanya adalah para perempuan, yaitu untuk menerapkan solusi-solusi dengan pendekatan ekologis. Mengedukasi juga para atau masyarakat serta juga melakukan pendidikan strategi untuk bisa meningkatkan upaya. Dan ada juga tumbuhan-tumbuhan yang dikembangkan dan juga ditanam ya. Anda harus mengunjungi dan bisa bisa melihat sendiri hasilnya. Terima kasih, itu saja. Jadi silakan datang dan kunjungi wilayah kami, kota kami di sini. Terima kasih. Terima kasih banyak dan juga silakan Natasha. Jadi
apa saja solusi berbasiskan alam yang bisa kita jajaki untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti banjir dan juga untuk mengelola limpasan air hujan dan apa yang telah dilakukan di sana dan bagaimana tindakan jangka panjang dan juga untuk memitigasi permasalahannya. Baik, terima kasih. Saya akan percepat saja. Jadi s- di Johannesburg di sini biasanya sebenarnya rawan banjir, biasanya Desember sampai Maret dan Johannesburg juga dikenal sebagai hutan beton dan di dekade terakhir dengan pergerakan global untuk keberlanjutan lingkungan dan juga untuk ketangguhan terhadap perubahan iklim. Tentunya Johannesburg terus-menerus meningkatkan upaya mereka bersama-sama juga dengan masyarakat untuk bisa menerapkan solusi berbasiskan alam atau NBS. Dan ada upaya-upaya yang berhasil, ada juga yang belum berhasil. Dan keberhasilan seperti untuk penanaman pohon kami, masyarakat benar-benar merangkul dan juga menjalankan dan menyukai sekali untuk urban garden di sana. Dan beberapa infrastruktur yang sudah dipasang, namun tetap divandalisasi atau diserang ya, atau dirusak seperti itu. Jadi kami masih tetap belajar apa NBS yang paling efektif. Tapi tentunya kami belajar dari keberhasilan dan juga kegagalan. Dari kegagalan juga. Kemudian di wilayah urban sebetulnya Anda tahu bagaimana rencana tata kotanya seperti apa. Namun sayangnya seperti negara-negara berkembang lainnya, masyarakat Kalimantan kami itu biasanya ada atau menduduki wilayah-wilayah di pinggir sungai. Jadi harus ada upaya-upaya untuk mengatasinya. Tapi ada inisiatif untuk kemudian merelokasi masyarakat ini, tapi sangat sulit dan ada tantangan yang berat. Dan kita lihat emang ini bukan hal yang baru ya. Jadi kami terus meningkatkan upaya-upaya distribusi informasi, mengedukasi masyarakat, dan memberikan kenyadaran mereka pada dasarnya karena mereka tinggal di wilayah-wilayah rumah tanggal mereka adalah rumah tanggal yang atau wilayah yang rentan terhadap bahaya bencana. Ada juga program seperti misalnya program Taman Kota di mana masyarakat menggunakan ruang untuk membersihkannya untuk menjadi ruang terbuka dan ini tentunya akan berdampak pada ketangguhan mereka. Baik, terima kasih Natasha. Kami ya, Anda juga mendokumentasikan ya kegagalan dan keberhasilan. Kegagalan tentunya merupakan hal yang sangat penting. Biasanya kita hanya bicara mengenai praktik-praktik ya dan biasanya tentunya kita hanya membahas mengenai keberhasilan, namun Anda lihat juga bahwa hal-hal ini tidak mudah untuk diterapkan. Jadi saya senang sekali bahwa semuanya yang gagal atau yang berhasil semuanya didokumentasikannya. Baik, tanpa menunda, saya akan mendorong para panelis untuk berikan komentar mereka eh, 2 menit. Kembali lagi kepada Anisha. Jadi di proyek di sini untuk restorasi atau pemulihan danau di sini, apa saja upaya untuk menurunkan risiko banjir di perkotaan di Chennai? Dari apa saja hal yang sudah diambil oleh Anda, organisasi Anda? Terima kasih. Terima kasih, Pria. Jadi proyek restorasi atau pemulihan Danau Karapakam ini merupakan di bawahnya itu ada sekitar 200 badan air. Ada juga instalasi untuk infrastruktur untuk memanen air hujan
dan biasanya di gedung-gedung pemerintah yang besar. Itu juga NPS lainnya. Dan ini selain bangunan, ada juga sekarang mandat di sini untuk menyatukan atau memasukkan sistemnya untuk ke drainase. Jadi setiap 30 meter ada semacam pitch ya atau semacam got yang harus dipasang di sini di drainase limpasan air hujan sebagai bagian dari manajemen limpasan air hujan. Ada sekitar 200 juga untuk sun atau sumur-sumur sun ya. Kemudian ada juga lapangan-lapangan atau bidang atau wilayah di sini atau play field ya di sini sebagai bagian dari proyek ini. Jadi itu tadi yang kami lakukan di restorasi atau pemulihan Danau Parapakam. Terima kasih. Ya, terdengar seperti banyak sekali pekerjaan yang sudah dilakukan di sini. Senang sekali ini menjadi mandat ya, dan juga adanya instalasi dari infrastruktur yang dilakukan. Tentunya dari Chennai kita kembali ke Ibu Mesalin. Kami ingin memahami bagaimana MBS mengintegrasi dengan infrastruktur yang sudah ada di Jayapura, serta juga apa saja tantangan-tantangan yang dihadapi karena di rencana pembangunan perkotaan di sini, bagaimana menyelaraskannya dengan pendekatan-pendekatannya. Terima kasih, Pria. Kota Jayapura melalui kantor pekerjaan umum telah membangun infrastruktur untuk ini. Membangun drainase kanan kiri jalan. Dimulai 2017 dan tahun sebelumnya. Namun sejak 2018 sampai sekarang, kami berfokus pada rehabilitasi untuk lahan kritis. Lebih jauh lagi, badan kami juga membagi wilayah ini untuk membuat taman-taman yang dikelola oleh badan pada tingkat perkotaan dan juga masyarakat serta juga para mitra kami. Dan semua taman-taman ini berada di samping atau di sepanjang jalan raya. Untuk ada wilayah tangkapan air atau ada tangkapan air di sini, di mana merasakan dampak juga dari perubahan guna lahan. Dan sebagian besar sebetulnya di lahan di Jayapura itu merupakan lahan-lahan adat atau tanah adat. Ada dua tantangan terkait dengan mengembangkan ruang hijau terbuka di Jayapura. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mesalin. Ya, jadi kepemilikan lahan dan bagaimana mencari ruang tersebut merupakan satu jadi isu yang kritis di sini di wilayah perkotaan. Baik, kita lanjutkan ke Bapak Hadi Bandu. Jadi apa saja manfaat yang Anda sudah tadi sebetulnya sampaikan juga, yang Anda amati, apa saja manfaat menggunakan solusi di sini dengan rejuvenasi dan bagaimana kemudian upaya untuk mengatasi atau mengelola untuk badai atau mungkin juga gelombang panas dan sebagainya. Manfaat dari intervensi ekologis lebih luas dari apa yang kami bayangkan sebelumnya. Dengan jadi kita bisa menurunkan keparahan dari banjir, kemudian juga bisa mengelola untuk limpasan air hujannya. Badan air ini merupakan juga salah satu upaya atau yang kita lakukan untuk memitigasi efek dari banjir. Sehingga kota lebih tangguh terhadap
perubahan iklim. Jadi waktu kami mengetahui suhu sekitar 32 derajat. Nah, sekarang 42, 44 sudah sangat meningkat tinggi suhunya. Bayangkan saja. Setelah menerapkan NBS ini, ada beberapa perubahan yang kami rasakan. Jadi badan-badan air ini seperti menjadi natural purifier atau pemurni natural, dan ini juga membantu untuk membersihkan udara, khususnya di wilayah-wilayah perkotaan. Dan ketika kita melihat-lihat di sekitar wilayah badan air ini, Anda bisa merasakan dampaknya. Sebenarnya saya tidak bisa menyampaikannya dengan baik mengenai manfaat. Pokoknya kalau kita jalan-jalan di wilayah badan air ini, Anda bisa merasakan suhunya lebih adem. Kemudian juga ada manfaatnya. Kemudian dengan NBS ini, dengan rejuvenasi badan-badan air ini, juga memberikan banyak sekali manfaat. Kemudian juga untuk retaining wall-nya segala macam ditutup sudah dibangun, dan dulu 70 sampai 80 kaki. Sekarang sudah lebih turun di sekitar badan air. Kami juga merasakan manfaatnya di air tanah. Air tanah telah dieksploitasi, dan sekarang kita merasakan adanya pasokan tanah yang sudah membaik, atau semacam ada peremajaan air tanah. Kemudian Anda juga bisa melihat perubahannya di ekosistem di wilayah-wilayah badan airnya. Jadi bukan saja memperkaya ekosistem, tapi juga meningkatkan dan mengembangkan keanekaragaman hayati. Dan ini juga membuka penghidupan bagi mereka yang kurang beruntung. Dan ini benar-benar memberikan kami rasa syukur yang mendalam. Jika Anda jalan-jalan pada siang hari, malam hari, Anda bisa merasakannya. Ya, terima kasih banyak. Jadi bukan saja manfaat biofisiknya dan betapa bagusnya dengan solusi berbasis alam ini, tapi kami bisa merasakan juga emosi yang Anda alami di sana. Jadi perubahan, atau bahkan kita bisa bilang transformasi yang terjadi. Terima kasih banyak telah berbagi pengalaman. Natasha, Johannesburg sekarang juga memiliki beberapa proyek dan kolaborasi dengan WRI dan juga lembaga lainnya juga. Jadi bisakah Anda bisa menjelaskan mengenai strategi dari Johannesburg, kemudian juga apa saja pembelajaran yang Anda dapatkan sejauh ini? Terima kasih. Terima kasih, Pria. Jadi ini merupakan program atau proyek yang harus dikembangkan. Di sini termasuk
untuk strategi lahan terbuka, kemudian juga untuk reboisasi, kemudian juga proyek-proyek lainnya. Jadi banyak sekali di bawah payung NBS ini. Dan kita bisa lihat bagaimana upaya-upaya dilakukan untuk bisa mengatasi masalah-masalah akibat banjir ini dari segala sudut pandang atau segala angle-nya. Kemudian juga OTRMP merupakan yang langsung melangani tentang proyek untuk penurunan risiko banjir. Jadi mereka secara proaktif melakukan upaya dan juga untuk menghindari pengeluaran yang terlalu tinggi dan juga untuk kerusakan-kerusakan disebabkan oleh banjir ini. Ya. Jadi mungkin Anda bisa melihat. Kemudian TNRP adalah sekarang lebih banyak membahas atau berfokus pada penilaian ekologis, kemudian juga menggunakan informasi di sini untuk melakukan cost based analysis. Kami juga mencoba untuk mengikuti beberapa langkah-langkah yang diambil oleh kota lain juga yang telah berhasil, dan perbandingan menarik di sini yang kita lihat di konteks Johannesburg adalah ada lebih banyak peluang di sini dan simulasi untuk ekonomi hijau. Kemudian juga ada banyak di sini untuk pembelian atau banyak, kemudian juga seperti Nando's, kemudian juga ada banyak lainnya yang bergabung. Jadi kami merasa positif bahwa ini merupakan hasil yang baik dan juga dampak yang sangat bermanfaat. Terima kasih banyak. Ya, jadi kita melihat bagaimana untuk menghindari cost of damage-nya, kemudian juga menskalakan atau meningkatkan NPS-nya. Jadi, waktunya sudah tidak banyak lagi untuk membahas pertanyaan berikutnya. Jika diperbolehkan, saya ingin meminta para pembicara untuk berikan komentar secara singkat saja. Jadi, apa yang Anda akan lakukan di sini untuk menurunkan risiko ya di sini? Ya, ya, saya rasa ya tadi untuk Ibu Meslin, terima kasih Misha. Satu hal yang Anda pikirkan di sini untuk bisa menurunkan risiko untuk Jayapura, menurut saya adalah untuk lebih banyak membuat ruang hijau terbuka. Bapak Hati Bandung, baik, tidak apa-apa. Silakan, Natasha. Edukasi dan akar rumput. Karena informasi mengenai perubahan iklim ini seringkali tidak sampai ke tingkat itu. Terima kasih atas spektrum dari yang sudah Anda bagikan dari segala sudut pandang, dari segala penjuru dunia, dan banyak sekali peserta di sini. Ada lebih dari 200 orang yang bergabung dari berbagai zona waktu. Terima kasih banyak para peserta yang sudah menjadi bagian dari acara ini, dan rekan-rekan kami dari WRI akan merespon pertanyaan Anda juga, dan sudah ada link yang sudah kami bagikan. Silakan Anda bisa akses. Terima kasih sekali semuanya, dan terima kasih, dan semoga menyenangkan hari Anda, malam Anda.
dan acara ini telah berakhir. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak sudah bergabung dengan kami. Saya tahu banyak sekali yang bergabung dari berbagai penjuru dunia. Diskusi hari ini bukan saja berfokus pada mengembangkan solusi, namun juga bagaimana pentingnya untuk ada kebijakan dan strategi. Kemudian tadi Sahana sudah menceritakan mengenai nuansa-nuansa yang berbeda, kemudian mengenai keterikatan antara iklim dan air, kemudian juga solusi apa saja yang sudah diterapkan di berbagai kota. Ya, terima kasih Sahana dan telah bicara mengenai pengalaman Anda, mengenai apa yang sudah dilakukan serta yang dilakukan oleh WRI India. Jadi diskusi panel juga sangat menarik di sini khususnya. Jadi untuk memahami pemahaman ini untuk mengelola banjir perkotaan. Terima kasih panelis yang sudah bergabung dan telah membagikan pengalaman Anda. Terima kasih banyak juga. Kami juga setelah kita sudah mendengarkan mengenai keberhasilan dan juga upaya-upaya besar yang dilakukan, kerja keras yang sudah dicurahkan, dan kadang-kadang banyak upaya yang harus dilakukan selain dari implementasinya. Dan terima kasih para panelis yang sudah berbagi pandangan dan pengalaman Anda. Dan diskusinya juga sangatlah menarik bagi rekan-rekan kita ya, yang merupakan mahasiswa dan juga peserta lainnya dari di audience. Ini merupakan bagian terakhir dari tiga seri webinar. Dan 1 bulan lagi ini juga bisa diakses di platform Urban Chef. Jadi silakan Anda bisa mengaksesnya nanti ketika sudah tersedia. Silakan Anda juga bisa memindai kode QR di sini untuk bisa mengakses dua video dari webinar sebelumnya. Silakan Anda bisa menghubungi kami, bisa menghubungi saya, Pria atau John Rob. Terima kasih banyak. Dan Sahana tentunya. Terima kasih banyak.